Syekh Abdul Muhyi Pamijahan adalah salah satu tokoh penyebar agama Islam terkemuka di Jawa Barat, khususnya di wilayah Tasikmalaya. Beliau dikenal sebagai waliullah yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan Islam di tanah Pasundan. Berikut adalah biografi detail tentang Syekh Abdul Muhyi. Syekh Abdul Muhyi dilahirkan di desa Kedongdong, Garut, Jawa Barat sekitar tahun 1650 Masehi. Nama kecil beliau adalah Raden Abdul Muhyi. Beliau berasal dari keluarga bangsawan yang memiliki garis keturunan dari kerajaan Mataram. Ayahandanya bernama Sembah Lebe Wartakusuma dan ibunya bernama Raden Ajeng Tanganjia. Sejak kecil, beliau menunjukkan minat yang besar terhadap ilmu agama dan spiritualitas. Pendidikan awal Syekh Abdul Muhyi didapatkan dari orang tuanya sendiri. Namun, untuk mendalami ilmu agama lebih lanjut, beliau menempuh pendidikan ke berbagai pesantren. Salah satu guru spiritualnya yang paling berpengaruh adalah Syekh Wali Lenang atau Syekh Jabar Siddiq yang merupakan murid dari Syekh Abdul Rauf Singkal, seorang ulama besar dari Aceh. Setelah menimba ilmu di berbagai tempat di Jawa, Syekh Abdul Muhyi memutuskan untuk melanjutkan perjalanan spiritualnya ke Mekah. Di sana, beliau menunaikan ibadah haji dan memperdalam ilmu agama di bawah bimbingan ulama-ulama besar di Tanah Suci. Beliau menuntut ilmu di Mekah selama beberapa tahun, hingga akhirnya kembali ke Jawa dengan bekal ilmu yang sangat luas. Sepulangnya dari Mekah, Syekh Abdul Muhyi tidak langsung kembali ke kampung halamannya. Beliau memilih untuk mengembara dan menyebarkan ajaran Islam di berbagai daerah. Perjalanannya mengantarkannya ke Tasikmalaya sampai wilayah Pamijahan. Di Pamijahan, Syekh Abdul Muhyi mulai mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat sekitar. Beliau tidak hanya mengajarkan syariat Islam, tetapi juga tasawuf. Pendekatan dakwahnya yang lembut, arif, dan penuh kasih sayang membuat banyak masyarakat tertarik untuk memeluk Islam. Syekh Abdul Muhyi dikenal memiliki banyak karomah. Salah satu karomah yang paling terkenal adalah kemampuannya untuk mendatangkan air di tempat yang kering. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai ulama yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit dengan izin Allah. Peninggalan Syekh Abdul Muhyi yang paling penting adalah Gua Safarwati. Gua Safarwati adalah sebuah tempat bersejarah dan spiritual yang terletak di Desa Pamijahan, Kecamatan Bandar Kolong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Gua ini memiliki peran sentral dalam sejarah penyebaran agama Islam di wilayah tersebut, terutama terkait dengan perjalanan spiritual Syekh Abdul Muhyi. Nama Safarwati berasal dari bahasa Arab, yaitu gabungan dari dua kata. Safar yang berarti jalan atau perjalanan, wadi yang berarti lembah atau jurang. Oleh karena itu, Safarwati dapat diartikan sebagai jalan di lembah. Nama ini sangat sesuai dengan lokasi gua yang berada di antara dua bukit di pinggir sungai. Sejarah Gua Safarwati tidak bisa dilepaskan dari kisah Syekh Abdul Muhyi. Menurut riwayat, setelah kembali dari menuntut ilmu di Mekah, beliau mendapatkan petunjuk dari gurunya Syekh Wali Lenang untuk mencari sebuah gua sebagai tempat berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Syekh Abdul Muhyi mengembara ke berbagai tempat dan melakukan berbagai percobaan. Beliau mendapatkan petunjuk bahwa gua yang dicarinya adalah tempat di mana padi yang ditanam menghasilkan panen yang tidak berlebihan atau kekurangan, melainkan pas sesuai kebutuhan. Setelah pencarian yang panjang, akhirnya beliau menemukan gua ini di Pamijahan. Di dalam gua inilah Syekh Abdul Muhyi melakukan tajrid dan takarub kepada Allah. Gua Safarwati menjadi tempat beribadah, bersemedi, dan mengajarkan tasawuf kepada murid-muridnya. Gua Safarwati sangat lekat dengan berbagai mitos dan kepercayaan spiritual yang dipercaya oleh para peziarah. Beberapa di antaranya yang paling terkenal adalah ada keyakinan turun-temurun bahwa salah satu lorong di dalam gua ini memiliki jalan tembus menuju Mekah. Konon, lorong ini digunakan oleh para wali untuk bepergian ke Tanah Suci. Saat ini, lorong tersebut telah ditutup dengan teralis besi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Di dalam gua, terdapat sumber mata air yang jernih dan terus mengalir sepanjang tahun. Mata air ini dikenal dengan nama air kejayaan atau Cikahuripan dan sering disebut sebagai air Zam-Zam Pamijahan. Banyak peziarah mengambil air ini karena dipercaya membawa keberkahan. Kehidupan seperti itu. Syekh Abdul Muhyi wafat pada usia yang cukup tua, sekitar tahun 1730 Masehi. Beliau dimakamkan di kompleks pemakaman yang kini dikenal sebagai makam Syekh Abdul Muhyi Pamijahan.
Setelah wafatnya, perjuangan beliau diteruskan oleh murid-murid dan keturunannya yang terus menyebarkan ajaran Islam dan menjaga peninggalan-peninggalan beliau.